Yang pertama, aliran Khawarij. Tidak mengetahui tentang pelaku dosa besar dan penetapan siapa yang kafir dan beriman. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlihat dalam peristiwa tersebut, terutama Ali Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa Asy'ari adalah kafir. Jadi menurut aliran Khawarij ini, semua yang melakukan pelaku dosa besar, mereka menganggapnya sudah kafir. Nah, aliran Khawarij ini membentuk beberapa golongan, yaitu ada Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah yaitu golongan Khawarij asli dan awalnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase pada perang Siffin bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan, artinya sehingga termasuk di dalamnya orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang salah satu dosa besar, maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir. Jadi menurut golongan Al-Muhakkimah ini, kalau misalnya kita melakukan dosa besar, mereka sudah menganggap kita itu keluar dari Islam dan menjadi kafir. Yang kedua ada golongan Azarikah. Paham mereka lebih ekstrim daripada paham sebelumnya. Mereka meninggalkan term kafir menuju musyrik yang notabene dalam Islam lebih besar hukumnya daripada kafir. Hukum musyrik mereka terapkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bahkan yang sepaham sekalipun tapi enggan untuk berhijrah di tempat mereka dihukum dengan penghukuman yang sama. Mereka mengkafirkan tidak bertempur, mereka adalah kelompok pertama yang mengeluarkan orang yang tidak ikut yang Allah telah menghitung perbuatan kafir. Jadi menurut dari golongan Azariko ini, dosa besar dan dosa kecil sekalipun tanpa kufur atau kafir. Orang yang berpendapat dosa besar dan dosa kecil dapat berlaku pada diri pada Nabi termasuk orang kafir. Inti dari ajaran Azariko adalah orang yang melakukan dosa besar atau dasar hukumnya kafir karena dianggap keluar dari agama Islam dan kekal dalam neraka bersama orang-orang kafir. Nah, yang ketiga itu ada golongan An-Najdat. Pahaman mereka dibangun dari asumsi bahwa kafir yang tidak sepaham dengan mereka tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sementara pengikut mereka dari neraka dan akan ditempatkan kelak di surga. Dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar dan pelaku layak dihukum musyrik. Itu untuk golongan dari An-Najdat. Dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar dan pelakunya layak dihukum musyrik. Oke, next. Perbuatan manusia kaitannya dengan perbuatan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan para mutaka, persoalan lain dalam masalah teologis berkaitan dengan persoalan perbuatan manusia dalam kaitannya dengan perbuatan Tuhan. Apakah ia melakukannya perbuatan sendiri atau tidak, atau ikut campur dengan Tuhan. Nah, berdasarkan pembahasan yang dilakukan para mutakalimin, ini kemudian terbentuk aliran-aliran atau paham dalam persoalan teologi. Aliran-aliran tersebut yaitu ada aliran Jabariyah.
Aliran Jabariyah ini memahami bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Semua amal perbuatan itu adalah atas kudrat dan iradatnya. Manusia tidak mempunyai otoritas sama sekali dalam mewujudkan perbuatannya. Dalam paham Jabariyah, perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sering digambarkan bagai bulu ayam yang diikat dengan tali dan digantungkan di udara. Kemana angin bertiup, kesanalah bulu ayam itu terbang. Ia tidak mampu menentukan dirinya sendiri, tetapi terserah angin. Apabila perbuatan manusia diumpamakan sebagai bulu ayam, maka angin itu adalah Tuhan yang menentukan ke arah mana dan bagaimana perbuatan manusia itu dilakukan. Dalam aliran Jabariyah, manusia sering diumpamakan seperti wayang yang tidak berdaya. Mau bergerak seperti apapun terserah dalang. Dalang bagi manusia adalah Tuhan. Paham Jabariyah adalah paham yang dikemukakan oleh Jahm bin Safwan, tokoh utama Jabariyah. Aliran ini kadang disebut dengan Jahamiyah. Paham ini sebenarnya hanya cocok bagi kelompok minoritas manusia yang sudah dalam tingkat hak al-yakin, yang sudah terbuka hijab tabir Tuhan dan bisa salah paham bila dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua yaitu ada Qadariyah dan Mu'tazilah. Kelompok aliran Qadariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekali manusia sejak lahir dengan kudrat dan iradatnya, yaitu kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya sendiri dengan akal dan ajaran agama sebagai pedoman. Manusia dan jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi kebebasan untuk menentukan perbuatannya. Karena manusia bebas, merdeka dan memiliki kemampuan mewujudkan perbuatannya, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika melakukan yang baik, maka akan mendapat balasan berupa nikmat dan karunia yang besar. Sebaliknya, jika banyak berbuat jahat, maka akan disiksa karena perbuatan itu diciptakan dan diwujudkan oleh manusia sendiri. Wajar dan adil kalau Tuhan menyiksa atau memberi pahala. Aliran Qadariyah berpandangan bahwa manusia bebas mempergunakan pikiran dan berbuat sendiri. Buruk dan baik nasib kita janganlah selalu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nasib kita adalah di tangan kita sendiri karena kita tidak belajar dari kecil, lalu setelah dewasa kita menjadi orang bodoh. Janganlah Tuhan disesali. Kita bergaul dengan orang-orang jahat, lalu kita menjadi penjahat pula. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu, yang buruk janganlah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dari uraian singkat di atas, lihat bahwa menurut paham Qadariyah, Tuhan tidak ikut campur tangan dalam perbuatan manusia. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan itu. Jika perbuatan manusia diciptakan Tuhan seluruhnya, maka taklid tidak ada artinya, pahala dan sisa tidak berguna karena perbuatan itu dikerjakan bukan dengan kehendak dan kemauan sendiri. Yang ketiga yaitu ada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam memahami perbuatan manusia mengambil jalan tengah, yaitu antara Jabariyah dan Qadariyah. Asy'ariyah menggunakan teori al-kasaf dalam menggambarkan perbuatan manusia dalam kaitannya dengan perbuatan Tuhan. Menurut Asy'ariyah, perbuatan manusia adalah proses sintesa atau perpaduan antara energi sebagai ciptaan dan kehendak Allah dengan kehendak manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Kesimpulannya, perkataan dosa besar berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam bahasa Arabnya disebut al-zambu, al-ismu atau al-jurmu. Yang menurut istilah para fuqaha, dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Para fuqaha sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukum dunia, azab di akhirat, dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan status pelaku dosa besar ini
banyak berbagai macam status pelaku dosa besar ini menurut aliran Khawarij, yaitu mereka menganggapnya kafir. Oke, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut ya ke pembakalan selanjutnya. Ibnu Faidillah. Oke. Ya. Gak bisa. Lanjut presentasi kelompok kedua aja, Man. Jadi pertanyaan untuk kelompoknya Irsal ketik dulu di kolom chat. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum. Bu, mohon maaf Bu, saya baru pulang ini Bu, baru pulang kerja. Ya. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa. Ya, dilanjut aja. Yang mau nanya bisa langsung di kolom chat ya. Ketik. Oke, Syai. Ditunggu pertanyaannya. Iya, oke, tungguin. Yang lagi sakit biar cepat sehat, yang di jalan biar selamat sampai pulang, yang masih kerja biar lancar, yang presentasi biar rada semangat ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri min al-wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Suaranya agak di-up dong. Ajmain. Kedengaran nggak, Bu? Pelan-pelan. Pelan. Masa sih? Pelan banget. Kok pelan? Udah masuk. Pakai tawanu. Tes. Tes, siap. Lanjut. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan yang sangat banyak sekali yang tak bisa kita hitung. Dan salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga tetap juga tercurah kepada keluarga, sahabatnya dan Nabi. Amin. Dan yang saya hormati kepada dosen pengampu Bu Kunaini MPDI, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan sekalian. Saya di sini perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan konsep dan pemikiran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah yang akan langsung saya jelaskan. Untuk yang pertama, pemikiran Khawarij. Kata Khawarij secara etimologi berasal dari bahasa Arab kharaja yang artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte, kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali radhiyallahu anhu, yang bersedia dan menerima arbitras tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah sampai atau 648 Masehi dengan kelompok Bughat, yaitu pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan perihal bersengketaan khalifah. Keluarnya mereka dari kelompok sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah sebagai wujud protes kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Aliran Khawarij mempunyai doktrin-doktrin pokok yang sifatnya terlalu radikal
anarkis yang memusuhi semua pihak dan tidak mau diatur. Pada akhirnya aliran ini mengalami perkembangan, yaitu terpecah menjadi kelompok yang kecil sehingga perbedaan pandangan terhadap suatu masalah. Selanjutnya, berikut pemikiran Khawarij dalam memilih pemimpin. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam with your supplies. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab, bisa dari mana saja. Setiap muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, khalifah sebelum Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa khalifahnya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase, dia dianggap menyeleweng. Selanjutnya, konsep pemikiran dan pemikiran Murji'ah. Ya, pengertian Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'ah yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersangkata, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya hari kiamat kelak nanti. Selanjutnya, berikut konsep pemikiran kelompok Murji'ah. Berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat mengenai ajaran Murji'ah, yakni salah satunya menurut Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok, yakni menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Terus menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. Meletakkan pentingnya iman pada amal. Iman daripada amal. Memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Pemikiran konsep dan pemikiran kelompok Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah ialah istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri. Asal usulnya nama ini diberikan oleh dari orang luar yang namanya Washil bin Atha karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya. Wasil bin Ato. Maaf. Washil bin Ato karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya. Hasan al-Basri kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagi aliran teologi mereka. Selanjutnya, konsep pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang menggunakan pemikiran rasional untuk menjelaskan masalah ketuhanan. Secara epistemologi, pemikiran rasional Mu'tazilah terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Mu'tazilah menggunakan metode berpikir filsafat untuk menjelaskan dan menetapkan persoalan ketuhanan. Mu'tazilah berpandangan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, karena Tuhan tidak absolut dalam berkehendaknya. Dan Tuhan mempunyai kewajiban berlaku adil, berkewajiban menepati janji, berkewajiban memberi rezeki dalam hubungan dengan perbuatan manusia. Kehendak mutlak Tuhan jadi terbatas karena kebebasan itu telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan kehendaknya. Menurut Mu'tazilah, posisi manusia dalam
tatanan alam semesta memiliki pandangan tersendiri. Manusia harus berhubungan dengan alam dan tidak dapat menghindarkan diri dari ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum alamiah. Berikut beberapa cara, ada tiga cara dalam menanggapi dengan baik dari ketiga pemikiran di atas tadi, yaitu pemikiran Khawarij, pemikiran Murji'ah, dan Mu'tazilah. Untuk menjadi manusia yang bijak, kita harus bisa mengambil setiap hal perbuatan buruk sekalipun, misalnya mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sama halnya dengan pemikiran Khawarij, mereka menganggap konsep pemikiran mereka adalah terbaik di antara semuanya. Berikut ada tiga cara menanggapi dengan baik pemikiran Khawarij, yakni pertama, mengambil hal positif pemikiran mereka. Contoh seperti kaum Khawarij yang tidak ingin mengambil keputusan selain di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kelirunya di sini karena mereka tidak mengembangkan kembali apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kaum Murji'ah. Yang kedua, tetap berteman dengan mereka dalam hal kemanusiaan tapi tidak dengan pemikiran. Ketiga, menghargai pemikiran mereka. Karena sebenarnya pemikiran yang mereka tetapkan atau putuskan itu adalah pemikiran terbaik menurut mereka. Mereka menilai bahwa pemikirannya lah yang paling benar dan bijak sehingga bisa diterima Allah. Oleh karena itu, agak sulit untuk menasihati dan memberi kesadaran kepada mereka. Sehingga hal yang bisa kita lakukan ialah dengan menghargainya dan mendoakannya. Yang dari kelompok saya, tidak ada pertanyaan bisa ditanyakan atau Lanjut diskusi, silahkan. Silakan, mungkin bisa di stop dahulu yang share screen. Kemudian itu sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar untuk kelompok 7 tadi. Ya, untuk kelompok 8 silakan sambilan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Ya, gimana Nuraini? Saudara Irsal Salsabila? Irsal Sabila, maaf. Mungkin dari pertanyaan Fatimah dulu. Untuk pertanyaan Fatimah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Fatimah itu apa faktor penyebab berbuat dosa besar? Faktornya yang pertama kurang dan lemahnya iman. Kalau kita karena iman kita lemah dan iman kita berkurang, tidak kuat, iman kita lemah, itu mungkin bisa menjadi faktor penyebab seorang berbuat dosa besar. Ada kesempatan untuk seorang berbuat dosa besar. Yang kedua yaitu ada Mungkin bisa dibantu Saudara Irsal Sabila agar dilengkapi mungkin dari pemakalah dari teman pemakalahnya tadi. Terus ada juga karena
minimnya pendidikan agama yang memadai karena kita kurang ilmu agama. Karena kita kurang ilmu agama, itu bisa jadi penyebab kita melakukan perbuatan dosa besar. Kita tidak tahu apa-apa tentang sesuatu, jadi kita bisa melakukannya. Mungkin hanya itu, atau ada kalian yang ingin menambahkan? Silahkan. Yang ingin berargumentasi, silahkan. Bagaimana Fatimah? Sudah jelas jawabannya? Ya. Mungkin ada tambahan dari Saudara Irsal, Sabila, silakan disampaikan. Ada Irsal. Ya, halo. Ya, mungkin ada tambahan dari Antum. Kalau untuk pertanyaan Fatima tadi ya udah cukup lah itu. Mungkin ada tambahan aja kali gitu dari teman-teman. Oke, baik. Makasih. Dan mungkin ada teman-teman Nuraini dan Irsal dari pertanyaan yang kedua ini, Saudara Budi Chandra. Ya, bagaimana cara untuk mengantisipasi kepada peserta didik agar tidak mudah terdoktrin dengan pemahaman Qadariyah dan Jabariyah? Oke ya. Ini lagi dicari sebentar ya. Ini sekolahnya harus ditelusuri nih, Chandra. Ini maksudnya biar nggak Terdoktrin. lengseng dikit aja. Sekolah mana yang mendoktrin begitu? Saya nggak bilang sekolah, Bu. Itu tadi apaan pertanyaannya? Peserta didik mengantisipasi. Bagaimana cara untuk mengantisipasi peserta didik agar tidak mudah terdoktrin dengan pemahaman Qadariyah dan Jabariyah? Ya gurunya lah. Kalau gurunya Chandra ya Chandranya berarti. Kalau gurunya Salman ya Salmannya berarti. Gimana Saudara Chandra? Apa? Gimana? Caranya kan belum caranya gimana? Oh, caranya gimana ya? Belum ya Chan? Bingung juga jawabnya nih. Caranya bagaimana? Mari disampaikan aja, Saudara Irsal. Nggak ada yang salah kok dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat Kalau pemangkala dijamin bingung, oleh apalagi yang nanya. Gak apa-apa dijawab aja. Jadi kalau bagaimana cara mengantisipasi ya? Yang pertama kan kalau peserta didik itu dari kan ada kalangan-kalangannya kan ada batasan umurnya ya untuk kayak pembelajaran ini. Nah, ini kalau misalkan kalau kita tentang pembelajaran Qadariyah dan Jabariyah kan mungkin kalau di SD itu kan otomatis anak-anak masih belum paham lah gitu apa itu Qadariyah dan Jabariyah kan. Jadi otomatis itu semua kembali lagi kepada gurunya gitu. Ini gurunya berniat baik apa berniat buruk kalau misalkan dengan pemahaman kayak gini gitu. Jadi yang tadi Bu dosen bilang ya itu kembali lagi ke gurunya. Ya jadi otomatis ya bagaimana cara gurunya itu untuk mempelajari atau mengimplementasikan gitu bagaimana cara guru itu menjabarkan suatu pembelajaran gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham gitu. Dan gimana caranya supaya anak-anak tuh tidak salah paham gitu loh.
tidak salah paham dalam artian misalkan misalkan seperti kayak sebuah pembelajaran agama gitu, bagaimana caranya. Kok ini tidak seperti mubah misalkan boleh gitu. Nah, ini dalam bahasa kayak misalkan bolehnya ini boleh dalam hal apa gitu. Jadi kembali lagi ke gurunya, bagaimana cara gurunya menyampaikan dan bagaimana caranya supaya anak-anak ini nggak salah paham gitu loh dari batasan-batasan umurnya. Nah, dari misalkan kayak SD gitu. SD kita harus tahu cara menyampaikannya kayak gimana dan cara dari bahasa kita kayak gimana. Nah, habis SD misalkan SMP. Nah, kita harus tahu juga karakter didik kayak gimana dan menyampaikannya kayak gimana. SMP, SMA, begitu pun SMA, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, di mahasiswa gitu, kita harus tahu misalkan dalil apa segala macam gitu. Jadi dengan cara menyampaikan seorang guru kepada muridnya dan cara pembelajaran dan cara menyampaikannya juga sih. Mungkin itu yang bisa saya tambahin gitu. Yang bisa saya jawab dari pertanyaan Saudara Chandra. Iya, maksudnya caranya itu kayak gimana loh? Maksudnya bukan kembali kepada gurunya. Maksudnya ketika berbicara peserta didik kan kita nggak tahu nih dari mana aja gitu loh kan. Kadang dari latar belakang yang berbeda, ada yang punya pemahaman dengan lingkungan yang seperti ini, ada yang berpemahaman lingkungan seperti itu gitu loh. Terkadang ya nggak mustahil juga gitu ketika Jabariyah dan Qadariyah ini kalau ditelusuri secara logika itu ya mereka pun ada dalil-dalilnya gitu kan. Nah, bagaimana sih kita dengan menghadapi peserta didik itu terkadang memiliki keluarga yang seperti itu pemahamannya, kemudian berbeda-beda gitu kan. Nah, bagaimana cara guru itu ya tadi benar, maksudnya kembali kepada gurunya ya, maksudnya caranya itu kayak gimana biar menjelaskan bahwa peserta didik itu kan bagaimana agar tidak mudah terdoktrin dengan pemahaman-pemahaman seperti itu gitu kan, lingkungannya berbeda-beda juga gitu. Caranya itu bagaimana gitu ya. Nah, kan mungkin kan peserta didik kan umurnya berbeda-beda gitu dan ada yang belum juga diajari nih tentang misalnya Qadariyah dan Jabariyah. Nah, ini di umur berapa gitu. Kalau mungkin di kalangan SD ya, karena saya juga seorang pengajar ya gitu. Kalau di kalangan SD kan belum diajarkan gitu ya. Maksudnya Qadariyah dan Jabariyah yang saya jalanin gitu sekarang gitu. Ini belum diajarkan, mungkin dari teman-teman gitu yang di SMP, di SMA ataupun di di peserta didik lainnya gitu bisa menambahkan. Mungkin kalau dari saya itu aja gitu menambahkannya. Caranya bagaimana ya dengan kayak gitu, dengan cara menyampaikannya gitu. Walaupun ada yang karakter yang berbeda kan kita pasti nanti seorang guru kan pasti bertanya, adakah yang masih belum paham gitu, adakah yang masih belum paham. Nah, pasti kan di situ jadi seorang didik pasti akan bertanya kepada gurunya kembali gitu loh. Bu, misalkan saya belum paham gini. Nah, otomatis kita yang menyampaikan lebih detail lagi pembahasan tentang Qadariyah dan Jabariyahnya gitu. Kalau itu pengalaman yang saya rasain, jadi saya belum tentang Qadariyah dan Jabariyah ini di yang saya jalanin belum gitu. Mungkin dari teman-teman ada kali gitu yang udah pernah, yang sudah merasakan secara nyata gitu dalam pembelajaran ini gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau disampaikan? Monik, mungkin Monik. Putri Novianti, Siti Rahayu, atau Adi? Panggilin semua, Pak. Panggilin. Absenin atu-atu biar dia nyaut. Absenin atu-atu sampai nongol. Mungkin tadi yang di pertanyaan Chandra lebih ini kali Bang Irsal, maksudnya digeneralisir kasus yang memang peserta didik maksudnya lebih detailkan di ibtidaiyah atau di SD. Maksudnya kasusnya seperti peserta didik gimana nih? Mungkin dari guru harus ini kali ya, memperluas cakrawala dari peserta didik dengan pendidikan gitu. Memberikan sudut pandang A, B yang tadi Saudara Chandra sampaikan. Mungkin ya punya dalil-dalilnya kayak kematian kan udah
contoh gitu, kematian emang udah hakikatnya mati gitu. Kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sebagai seorang pendidik tentu harus memberikan pengertian, kemudian yang hal-hal yang rasional juga gitu. Jadi kombinasi gitu ya. Kombinasi sehingga nanti mudah diterima rasional oleh anak sendiri gitu. Kayak kematian tentu kan ada peran usaha kita juga. Kalau kita kerjanya tiap hari ngerokok sama yang tiap hari olahraga gitu kan, itu kan juga secara rasional proses dan usaha kita juga melibatkan gitu. Tuh. Sedangkan ada orang yang beranggapan ya mati gitu. Mau rokok mau apa juga mati. Tapi kan secara ketika kita memberikan sudut pandang yang luas kepada peserta didik, nanti di situ mereka akan terbuka gitu. Secara rasional ya nanti mereka akan menerima juga gitu. Bahwa misalnya di tengah-tengah itu ya nggak terlalu ke Jabariyah dan nggak terlalu ke Qadariyah gitu. Maka tadi lebih tepatnya di Asy'ariyah atau yang tadi disampaikan Maturidiyah ya. Gitu. Ya demikian. Makanya cakrawala wawasannya diperluas. Karena begini, sedikit ya, nambahin sedikit aja dan banyak-banyak. Banyak-banyak lah, Bu. Bu ini tuh radang susah ngomongnya tahu. Masya Allah, syafakillah, Bu. Amin. Dulu, jangan dipotong nih. Kita mau ngomong nih kita. Karena begini, antara aliran Jabariyah dan Qadariyah itu kan dua-duanya punya pemahaman yang jauh berbeda ya. Pemahaman yang pertama mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah mutlak kehendak Allah. Allah sudah atur itu semuanya. Gitu. Dari kita bangun tidur, enggak deng, dari kita lahir sampai meninggalnya kita semua udah Allah atur. Repot bener ya kan? Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang semuanya sudah Allah atur, lalu kenapa dibikin kalau semuanya udah diatur? Pertanyaan berikutnya, alangkah tidak adilnya ketika di dunia ini ada yang baik dan ada yang buruk. Tega sekali Allah membuat kita menjadi buruk. Terus diciptakan surga dan neraka, berarti neraka udah buat kita yang buruk nih. Enak banget dong yang diciptakan jadi orang baik. Udah langsung masuk surga. Nah, nanti pertanyaan berikutnya begitu. Ya kan? Tapi pemahaman yang satunya lagi mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu mutlak kehendak manusia. Gitu. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Pertanyaan selanjutnya adalah lalu di mana kekuatan Allah terhadap diri hambanya? Kalau hambanya dilepas begitu saja, lepas, bebas, semua dengan perbuatannya, itu adalah kehendak hambanya, berarti tidak ada kekuatan Allah dalam diri kita. Berarti Allah lemah dong dibandingkan hambanya. Sehingga hambanya itu bebas melakukan apa saja yang dia mau. Nah, pemahaman-pemahaman ini pada akhirnya akan membuat sesat keimanan seseorang. Kalau kita yakini bahwa semua yang kita lakukan adalah kehendak kita, ketika kita sukses jatuhnya sombong. Iya kan? Lupa bersyukur. Lupa caranya tawakal. Tapi kalau kita yakinkan bahwa semuanya udah kehendak Allah, udah miskin aja sih, dari lahir udah miskin, mau kerja jungkir balik, berangkat pagi pulang malam sampai tipes sampai covid gitu ya kan, nauzubillah min dzalik. Udah kehendak Allah gitu. Ini kan sesat. Ente gitu. Nggak jauh-jauh ke orang. Kita nggak usah bilang Jabariyah ente, Qadariyah ente, nggak usah begitu. Tapi pernyataan-pernyataannya itu ideologinya si mereka. Ketika ada nih seorang anak kecil, jelek, hitam, buluk, ingusan ya kan. Gue ini lagi kecil tuh. Punya mimpi besar, pengen kuliah. Punya apa ente kuliah? Udah miskin, orang tua ente udah miskin aja, nggak usah bertingkah ente mau kuliah. Aliran apa itu begitu? Dia nggak bilang dia Jabariyah. Dia nggak bilang dia Qadariyah. Tapi dia mengatakan itu gitu. Itu salah satu doktrin loh. Kalau itu disampaikan kepada anak dan anak itu mengiyakan, wah mentalnya kena tuh dia. Kalau kata anak zaman sekarang ya kan. Langsung kena mental tuh. Ya kasihan begitu. Nah,
paham-paham ini, teman-teman, kembali lagi saya sampaikan, kalau dibiarkan terus mengalir sampai kepada darah daging anak-anak kita, ini fatal sekali untuk melukai keimanan mereka gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Ingat bahwa dalam diri manusia, pertama, ingetin tugas dia di dunia itu sebagai siapanya siapa. Tugas manusia di dunia itu yang pertama dia adalah hamba Allah. Yang tugasnya di dunia itu beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah itu apa? Belajar, bekerja, ya kan? Itu bentuk-bentuk ibadah. Yang pada endingnya semuanya tetap saja hasilnya ditentukan oleh Allah. Pun demikian Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa setiap Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum, dia tidak akan menjadi sangat baik, lebih baik, dia tidak akan menjadi sangat buruk atau lebih buruk dari dirinya kalau bukan karena dia yang melakukan perubahan itu. Jadi ketika ada yang bilang ente udah miskin, udah orang tua ente udah miskin aja, udah nggak usah bertingkah kemana-mana, udah nggak bisa dong. Setiap manusia punya masa depannya sendiri yang berhak perjuangkan kayak gitu. Bagaimana menanamkan itu kepada diri setiap anak-anak kita? Kasih mereka motivasi, kasih mereka wawasan yang luas. Betul tadi Salman bilang, kenalkan mereka pada dunia di luarnya mereka gitu, bahwa banyak hal besar yang bisa mereka lakukan di luar dari apa yang sudah di posisi dia sekarang gitu. Jadi jangan dilihat bocah itu sekarang dekil, hitam, jelek, jangan. Kita nggak tahu masa depan dia gimana. Gak usah ngomongin masa depan, besok kita nggak tahu, sejam setelah ini kita nggak tahu. Jadi jangan sok tahu gitu ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini racun bagi anak-anak kita, teman-teman. Atau bahkan maaf, mungkin sebagian dari kita masih berpikir begitu. Gue mah kuliah aja lah, ntar juga kalau memang harus lulus ya kan. Jabaria. Lu ngoyok banget sih, kuliah udah ntar juga lulus gitu kan. Lu tebak tuh, lu Jabaria apa Qadariyah deh. Percuma, ente belajar bener-bener, emang dosennya pelit nilai, ntar juga C gitu. Itu kalimat-kalimat begitu kan menyesatkan. Gak usah terlalu yang, aduh ini ente Jabaria, aduh ini ente Qadariyah, ente aja begitu. Kita masih begitu gitu. Jadi lihat diri kita dulu. Jangan mikirin yang luar-luar deh. Kayak nanya, Bu, bagaimana ya, Bu, membuat misalnya nanti ini udah mau skripsi. Skripsi yang baik itu seperti apa, Bu, kira-kira menurut Ibu? Skripsi yang baik itu yang dikerjakan dan selesai. Yang nggak diomongin doang. PPL gimana nih, Bu, supaya bagus nih? Jalanin. Jangan nanya, nggak dijalanin. Jadi doktrin Jabariyah Qadariyah sebenarnya di diri kita juga ada. Bahkan mungkin kita juga sulit melepas dari itu gitu. Ya, ini kira-kira sampai sini udah cukup belum nih manggut-manggutnya? Kalau udah lanjut itu pemakalan. Cukup, Bu, cukup. Paham, Bu, sampai sini paham. Paham ya? Iya, jadi emang kudu dibersihin nih penyakit-penyakit begini nih kudu kita ilangin dari anak-anak kita. Setidaknya dengan cara memberi motivasi, kita juga jadi role model lah untuk anak-anak kita, selalu berjiwa optimis. Itulah pentingnya menjadi seorang guru yang berkarakter. Pentingnya menjadi seorang guru yang berkarakter. Nih larinya ke PPG jadinya nih ya kan. Karena dosennya Dedi juga. Penting bagi seorang guru untuk menjadi guru yang berkarakter. Karena ketika seorang guru sudah memiliki karakter yang kuat pada jiwa peserta didiknya, gurunya belum ngomong aja dia udah ngerti. Nah, lebay kan? Gurunya nggak usah ngomong. Dari tingkah gurunya aja dia udah ngambil pelajaran, ya nggak? Gitu. Jadi luar biasa menjadi seorang guru itu. Keren banget. Peradaban itu, perubahan peradaban negara, bangsa, bahkan agama itu, semua ada di tangan guru, teman-teman. Ya, jadi saya berharap nih teman-teman di kelas ini jiwa-jiwa gurunya jangan sampai sudah payah saat ini karena anak-anak kita membutuhkan kita. Apalagi di tengah pandemi seperti ini,
Kalau peserta didik kita di sekolah, kita sebagai guru, di rumah, kita sebagai kakak, paman, atau anak-anak kita, ya harus kita beri semangat. Di rumah kita, guru mereka gitu. Ya, jangan sampai paham-paham yang kayak tadi tuh ada di diri anak-anak kita. Karena itu terjadi kok. Serius. Serius, itu terjadi. Dalam 1 tahun sekolah PJJ dia bener-bener gak ngapa-ngapain, sumpah. Parah banget itu. Udah ntar juga naik begitu, ya ampun. Apa-apaan tuh, gak ada usaha ente. Udah, lanjut pemakalah. Jika masih ada yang ingin didiskusikan. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan dari pemakalah yang kedua tadi. Kelompok 8 belum ada pertanyaan. Mungkin mau disampaikan secara langsung. Chandra, gimana Chandra? Cukup. Jelas kali ya? Mungkin kaum tawadu semua di sini kan. Enggak, emang kalau kuliah sore kan emang sisa-sisa kelelahan. Dia masih nongol aja udah subhanallah banget emang. Wah. Ini bagian dari jihad ya, teman-teman ya. Maaf Bu Eni, saya mau nanya. Tadi seputar yang Bu Eni sampaikan ya, contoh dengan kalimat-kalimat demikian kan sering terlontar kita juga ya sebagai mahasiswa. Ntar juga yang tadi dah salah satunya, dosennya udah begini gitu, nanti nilainya juga bakal C contoh gitu. Dengan kita berbicara bukan cuma sekedar berbicara, tapi dengan ilmiah. Ilmiahnya kita tahu nih, dari tanya kakak kelas, emang dosennya dengan rekam jejak yang demikian, kayak gitu. Nah itu apakah termasuk kita tadi antara termasuk Jabariyah dengan ya emang udah begitu gitu hakikatnya. Kata-kata ya udahlah itu tuh udah kata-kata udah nggak banget itu man. Walaupun udah ilmiah maksud gitu. saya. Kata-kata apa gini. Kalimat ilmiah tuh nggak begitu. Kalimat ilmiah tuh nggak menunjukkan pesimisme. Kalau kata-katanya ya udahlah gitu, itu tuh pesimis dia. Itu udah menunjukkan bahwa tidak ada motivasi dalam diri. Tapi coba kalimatnya diubah. Iya sih emang dosennya udah kayak gitu, tapi nggak ada salahkannya kalau misalnya kita nyoba. Kira-kira kalimatnya lebih enak yang mana? Enakan yang kedua. Ya, kita sama-sama tahu misalnya. Kita sama-sama tahu dosennya begitu. Kita udah ngerti rekam jejaknya dari kakak kelas kita yang udah tahun-tahun ono, kita udah paham dia begitu. Tapi apakah kita juga layak mendoktrin begitu sedangkan kita belum berusaha? Enggak. Menurut saya. Karena pada prinsipnya kalau bisa A, kenapa harus B? Kalau emang udah usaha tetap B, ya itu baru ketentuan Allah. Gitu. Setidaknya jangan hianati diri kita dengan kata, udahlah. Itu sama dengan kita mengingkari daya usaha, daya pikir yang ada di diri kita. Sehingga kita menyampaikan bahwa diri kita, ya udah gitu. Enggak, ayo coba, bisa. Beda kalimatnya. Makanya ketika kalau misalnya anak saya bilang, Bun udah ya PR-nya kayak gini aja. Bisa loh Kak, kamu lebih bagus tuh bikinnya. Bisa loh Kak, kamu tuh lebih baik dari itu. Gitu. Itu nanti akan nambah tuh sedikit lagi semangat dia. Iya ya Bun, tambahin ininya kayaknya bagus deh. Gitu. Ngerti nggak? Tapi kalau misalnya, kayaknya udah ya Bun, kakak kerjain PR-nya segini aja. Ya udahlah Kak, paling juga nilainya segitu-gitu juga. Lah udah tuh deh. Iya ya udah gitu. Jadi nilai gitu. Dari kalimat yang kita sampaikan tuh nilainya beda. Maka dari itu mengukur indikator keimanan seseorang itu nggak cukup di hati tapi harus diucap dengan lisan. Itu pentingnya lisan, man. Maka ada teknik public speaking dan lain-lain. Kenapa sih? Ya karena memang dari kalimat dan dari cara ucap kita itu banyak hal yang bisa dirubah. Gitu. Merubah pola pikir seseorang. Itu kan dari kalimat, ucapan. Dari kalimat-kalimat orang yang kita terima, bagaimana cara dia menyampaikan ke kita. Kalau pengucapannya baik, ya kita kebawa optimis. Tapi kalau pengucapannya jelek, ya kita ikut-ikutan pesimis. Gitu.
kan? Gitu. Coba diubah kalimatnya, jangan udahlah. Gitu. Terus jangan mentang-mentang Bu Eni baik, jadi lu bertingkah misalnya gitu. Enggak, nilai Bu Eni mah gitu. Ya seperti itu ya. Ya, jadi ini memang terjadi. Kenapa materi-materi ini saya sampaikan di mata kuliah kita? Misalnya gini, kayak yang materi yang sebelumnya tuh, materi yang tadi pertama kan tentang perbuatan dosa besar dan kaitannya dengan perbuatan Tuhan, itu nyambung dengan Jabariyah dan Qadariyah yang sekarang juga kita bahas. Gitu. Kalau Allah tahu hambanya ingin melakukan dosa besar, kenapa Allah membiarkan? Kan ada tuh orang begitu ngomongnya. Ini udah kehendak Allah, makanya dia hamil duluan. Ngaco lu. Hamil duluan kok kehendak Allah, yang enggak aja. Ngerti nggak nih sampai sini? Ya. Jadi jangan benturkan perbuatan dosa kita seolah-olah itu takdir gitu loh. Takdir apa? Ini udah rada-rada gerah nih Bu Eni nih. Rada emosi nih kalau udah begini. Tahan. Enggak begitu. Manusia diberi nalar, manusia diberi logika oleh Allah supaya berpikir. Maka itu yang akan menjadi petunjuk kita dalam hidup kan Al-Quran dan hadis. Memaknai Al-Quran dan hadis itu kan dengan logika. Kita dikasih logika supaya kita berpikir. Allah menciptakan surga dan neraka itu bentuk Allah sayang sama kita. Sebelum kita diturunkan ke bumi, kita semua di surga, guys. Tapi kemudian Allah turunkan kita ke bumi supaya kita berpikir, supaya kita bisa memilih lagi tempat pulang kita maunya kemana. Allah adil. Kalau kamu mengikuti fitrah kamu adalah orang yang baik, maka kamu akan kembali lagi ke tempat kamu yang baik. Tapi kalau di dunia kamu tidak mengikuti fitrah kamu, tapi kamu mengikuti nafsu kamu kan tetap harus meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu apakah orang yang tidak mengikuti fitrahnya ini harus pulang ke surga juga? Ya enggak dong, makanya dibikinin tuh neraka. Kan udah dikasih tahu dari sekarang, nanti ada surga dan neraka, entenya nggak mikir, afala ta'qilun. Kan udah dibilang begitu. Akal ente dipakai enggak? Ya. Ini terjadi di masyarakat kita sekarang. Jadi jangan ketika kita mengatakan tadi di awal perbuatan dosa manusia kaitannya dengan perbuatan Tuhan, jangan dikait-kaitkan dengan itu gitu. Ingat bahwa kita juga diberikan daya, diberikan nalar, diberikan logika untuk bisa memilih jalan mana yang mau kita pilih. Lu mau bener mau enggak? Gitu. Mau bener apa mau salah nih? Tinggal bener fitrah ente, ntar ente pulangnya ke sini. Kalau ente salah, ente ngikutin hawa nafsu, ya ente pulangnya ke situ. Gitu. Tetap harus pulang karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Udah, gitu aja kalau udah nggak ada yang mau nanya. Ya, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dan setelah meninggal, kita harus punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya di mana? Lu mau surga, mau neraka, mau baik, mau kagak tuh. Lu mau fitrah apa mau nafsu? Udahlah. Jangan lupa absen. Buat teman-teman yang lagi sakit, buat saya juga, semoga kita semua lekas sehat ya teman-temannya. Buat yang masih kerja, semangat terus kerjanya, semoga diberi kelancaran dalam pekerjaannya. Yang masih di jalan, semoga selamat sampai rumah. Kelas ini selalu menarik, walaupun ketemunya 2 minggu sekali, tapi menyenangkan sekali ketemu dengan teman-teman di forum ini. Berasa kayak lagi siaran radio, tahu Chan. Tapi ada suara-suara anaknya Bu Eni, teriak-teriak, bunda gitu. Tuh kan nyalain ininya, ribet banget ya main apa tahu. Minggu depan kita ketemu lagi ya, tinggal 1 makalah terakhir. Berarti langsung minggu depan, bukan kosong ya? Langsung minggu depan, udah nggak usah lama-lama. Soalnya kalau kelamaan rindu ya kan. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih untuk pemakalah hari ini, luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat padat ini bisa memberikan kesan dalam diri kita, bisa terus membangun sifat optimis kita, bisa terus berpikir luas sehingga nggak jadi manusia yang pesimis ya, karena masa depan kita itu berhak untuk kita rubah teman-teman.
Masa depan kita itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Perubahan itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Sehat, sukses selalu untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tenaga lekas sehat ya. Saya duluan. Masih Bu.